Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ibu-ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali untuk mengkaji tafsir surat Az-Zariyat setelah dua pekan yang lalu kajian terakhir, dan saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran sudah mau berkunjung di kediaman kami yang jauh di dekat kaki gunung itu. Jauh sekali, masya Allah ya. Ibu-ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai ayat ke-38, dan ayat sebelumnya yaitu ayat ke-37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tarakna fiha ayatan lilladina yakhafuna al-adabal alim. Dan Allah Subhanahu wa taala sengaja meninggalkan tanda-tanda atau bekas dari umat-umat terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala azab. Salah satunya yaitu adalah Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala sengaja menyisakan mumi Fir'aun, dan konon Fir'aun yang bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam itu diawetkan sampai sekarang. Tujuannya apa? Agar umat manusia bisa mengambil pelajaran, bukan hanya ketika misalnya terjadi bencana kita hanya menyalahkan, oh ini ya fenomena alam saja, ya ini karena lagi musim hujan aja makanya banjir, oh ini karena lagi ini, oh karena ada gejala ini dan itu. Nah, itu penting, bukan berarti kita meniadakan sebab-sebab alam seperti itu, namun sebab-sebab alam itu jangan sampai menjadi penyebab utama tertimpanya sebuah musibah. Kita perlu mengetahui kenapa kok bisa begini, kenapa bisa begitu. Dan tidak jarang jika orang itu tidak mengambil pelajaran dari adab atau musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia cuma hanya, oh kebetulan aja kok, saya lagi apes aja. Maka dia tidak akan bisa mengambil faedah dari musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan pada dirinya. Kita perlu mengetahui musibah itu ada karena sebab apa. Musibah itu ada salah satu sebabnya ya karena dosa-dosa kita, bukan hanya oh kok saya lagi apes aja, kebetulan aja, sehingga nanti seseorang tidak bisa mengambil faedah dan tidak bisa mengimani dan tidak akan kembali kepada jalan kebaikan. Wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin. Dan ingatlah Nabi Musa alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala mengutusnya ila Fir'aun, kepada Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun adalah manusia yang mengaku sebagai Tuhan dan memerintahkan manusia ketika itu untuk menyembahnya. Maka Fir'aun masuk kategori togut
Apa itu togut? Togut adalah seseorang yang mendeklarasikan kepada orang lain untuk menyembahnya, untuk taat kepadanya, dan tidak boleh seseorang keluar dari ketaatan tersebut. Sedangkan ketika dia mendeklarasikannya dengan dalam keadaan sadar, dengan sukarela, dan seseorang ketika menyembahnya dengan sukarela, orang menyembahnya, mentaati, dia sukarela, dan dia ketika ada orang yang mentaati dirinya, dia senang. Maka definisi ini tidak termasuk, misalnya di sebagian orang itu terjadi aksi-aksi yang tidak diperkenankan oleh syariat Islam, seperti bom, terorisme. Alasannya kenapa kamu ngebom? Karena dia togut, karena aparat sipil negara itu togut, karena aparat keamanan itu togut, karena ini togut. Enggak, itu tidak tepat. Bisultanim mubin, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dengan membawa mukjizat yang sangat nyata. Dan Nabi Musa alaihissalam ini adalah salah satu di antara nabi yang bisa dikatakan mukjizat yang Allah tunjukkan kepada kaumnya itu termasuk paling banyak. Bahkan kaumnya Nabi Musa alaihissalam itu termasuk diadab dengan adab yang paling banyak. Namun ternyata apa? Mereka tidak mau beriman. Maka beginilah jadinya ketika seseorang ketika diadab oleh Allah hanya menyalahkan, oh ini fenomena alam, oh ini saya lagi apes, dan lain sebagainya. Nabi Musa alaihissalam telah menunjukkan mukjizatnya di depan Bani Israel dengan tongkat berubah menjadi ular. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus jangkrik, mengutus belalang, mengutus segala macam kodok, jangkrik, belalang, kodok, itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab Bani Israel. Tapi ternyata Bani Israel itu tidak ada di antara mereka yang mengambil pelajaran. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lilladzina yakhafunal adzabal alim. Allah sengaja menurunkan adab agar orang-orang itu bisa mengambil pelajaran. Orang-orang yang takut akan siksa Allah akhirnya sadar. Orang-orang yang dulunya bermaksiat, kemudian ketika melihat adab dia sadar, oh saya salah, saya harus segera kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan sekali lagi, tidak tepat ketika seseorang tertimpa musibah dia hanya menyalahkan fenomena alam. Yang sedang ramai sekarang adalah fenomena megatrust. Megatrust. Sebagian orang menyalahkan, oh karena ya lempeng-lempeng bumi sedang bergeser. Hanya itu saja. Kalau hanya menyalahkan itu, faedah apa yang bisa kita ambil? Kita perlu mempelajari kenapa kok megatrustnya diprediksi menurut para ahli itu terjadi dalam waktu dekat ini. Kenapa enggak dulu? Atau kenapa enggak nanti? Artinya ada sesuatu yang salah pada diri kita, sehingga kita bisa bermuhasabah. Oh, dan sangat mungkin Allah Subhanahu wa taala itu menunda musibahnya itu sangat mudah. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak para ahli itu memprediksi, tapi prediksinya di luar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Betapa sering kita ketika misalnya hendak bepergian ke suatu daerah, kita cek cuaca di sana apa, oh hujan, nggak jadi. Akhirnya kita nggak jadi berangkat ke sana. Ternyata seharian nggak hujan. Begitu juga sebaliknya, oh saya mau safar ke sana, oh terang. Akhirnya kita pede berangkat ke sana motoran, nggak bawa mantol, nggak bawa jas hujan, karena kita yakin. Ternyata baru tengah perjalanan hujan turun dengan lebatnya. Kalau orang hanya menyalahkan, hanya bersandar kepada prediksi, hanya menyalahkan, oh ini fenomena alam, faedah tidak akan bisa kita ambil.
fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan mukjizat Nabi Musa di hadapan Bani Israel, fatawalla biruknihi. Akan tetapi apa yang terjadi? Fir'aun itu fatawalla, dia berpaling, biruknihi. Dia bersama tentaranya tetap ngeyel, deleleng, ngeyel, nggak mau taat. Dan ketika itu Fir'aun laknatullah alaih, itu memang Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah pasukan yang sangat hebat, sangat luar biasa, banyak sekali. Dan tidak ada kekuatan yang ada pada zaman tersebut yang bisa mengalahkan Fir'aun. Maka hati-hati, terkadang banyak follower itu seringkali menyesatkan kita. Ini bukan hanya berlaku untuk orang awam, orang yang taruh kata yang kemarin sore baru ngaji, orang-orang yang sudah ngaji puluhan tahun, sudah sekelas ustadz, sekelas ulama, itu seringkali juga tertipu dengan banyaknya follower. Apalagi zaman sekarang apa-apa diukur dengan follower. Misalnya ada yang mengkritik, siapa yang kritik saya? Followernya berapa? Subscribe YouTube-nya berapa? Alah dikit. Itu cuma pengen kritik saya aja, cari sensasi. Follower saya kan banyak, subscribe YouTube saya kan banyak, jutaan. Nah ketika dia ngelitik saya, dia kan akhirnya viral, banyak orang simpatik, banyak orang terkenal. Banyak orang seperti itu, padahal jelas nyata-nyata dia salah. Karena faktor follower dan subscribe seringkali menyesatkan seseorang. Akhirnya orang tersebut itu jauh dari kebenaran. Wa qala sahirun aw majnun. Dan Fir'aun dan bala tentaranya mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya engkau sahir, engkau adalah ada seorang penyihir, au majnun, atau orang gila. Orang gila mana lagi yang bisa menipu tongkat menjadi ular? Padahal jelas nyata-nyatanya ketika itu yang tertipu adalah Fir'aun, yang tertipu adalah pengikutnya Fir'aun. Jelas nyata. Bahkan ketika tongkatnya Nabi Musa mendekati mereka dengan sadar takut itu ular. Sedangkan tali-tali yang dilemparkan oleh penyihirnya Fir'aun itu adalah tetap hanya berwujud sebagai tali. Hanya saja pandangan manusia ketika itu ditutupi oleh setan, sehingga seakan-akan di hadapannya adalah ular. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, la takhaf, jangan takut. Itu menunjukkan bahwasanya itu adalah sihir. Dan di sisi yang lain, memang terkadang orang soleh itu bisa saja pandangannya ditutupi oleh setan. Buktinya di sini Nabi Musa melihat bahwasanya di hadapannya itu ular. Maka Allah mengingatkan, la takhaf, wahai Musa, jangan takut, sesungguhnya di hadapanmu itu bukanlah ular sesungguhnya. Fa'akhadnahu wa junudahu fanabatnahum fil yammi wa huwa mulim. Maka Allah Subhanahu wa taala siksa Fir'aun wa junudahu dan bala tentaranya. Fanabatnahum, Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka fil yammi, di dasar lautan, wa huwa mulim. Dan Fir'aun laknatullah alaih, dia tenggelam dalam kondisi terhina. Dulu ketika zamannya Fir'aun, Nabi Musa adalah buronan, Nabi Musa adalah terdakwa, Nabi Musa adalah orang yang paling dicari, DPO. Nabi Musa adalah orang yang dianggap pada zaman itu adalah orang yang terhina, orang yang kalah, orang yang tidak memiliki kedudukan, orang yang kalah pamornya. Tapi di akhir kisah, sejarah membuktikan bahwasanya pemenangnya adalah Nabi Musa alaihissalam, dan seorang pecundang lagi terhina adalah Fir'aun laknatullah alaih. Maka dalam dunia dakwah juga begitu. Seringkali orang ketika awal berdakwah banyak yang memusuhi, dianggap sebagai pecundang, dianggap sebagai orang yang kalah pamor, dianggap sebagai orang yang orang yang terhina. Tapi
sejarah senantiasa membuktikan kebenaran senantiasa Allah Subhanahu wa taala menangkan bagaimanapun caranya. Walaupun manusia itu sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghalangi kebenaran tersebut itu menang. Wa fi adin idza arsalna 'alaihimur rihal aqim. Dan ingatlah bagaimana kaum Ad yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka sebuah angin bilih alaihimur rihal aqim, yaitu angin yang al-aqim. Apa itu aqim? Aqim itu adalah angin yang membinasakan. Aqim makna aslinya adalah mandul. Maksudnya di sini angin yang mandul apa? Yaitu angin yang tidak membawa manfaat sedikit pun. Angin biasanya kalau ada itu bisa mengumpulkan awan, kemudian menggiring awan, kemudian awan setelah digiring, setelah terkumpul bisa berubah menjadi hujan. Tapi angin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ad itu angin yang tidak membawa manfaat sedikit pun. Angin yang panas, angin yang membawa bencana, angin yang membinasakan. Bahkan ketika itu kaum Ad itu adalah kaum Ad ini adalah kaum yang mereka tinggal di Jazirah Arab, tepatnya di wilayah selatan Mekah, sekitar Oman dan Yaman. Kaum Ad ini adalah kaum yang benar-benar dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh kita sebutkan sebagai otot kawat tulang besi. Ini benar-benar otot kawat tulang besi ini kaum Ad. Bagaimana mungkin gunung saja dipahat menjadi rumah? Gunung itu dipahat menjadi rumah. Bangsa mana lagi yang bisa memahat gunung menjadi rumah? Kita gunung itu ya didaki atau gunung dihancurkan, tidak bisa dipahat. Tapi kaum Ad ini bisa. Ma tadaru min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramim. Yang mana angin tersebut itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilaluinya, dilandanya, kecuali dijadikan karramim. Apa itu karramim? Yaitu seperti debu. Angin yang datang yang menghancurkan, yang membinasakan, angin. Kalau zaman sekarang mungkin angin tornado, angin topan, ya kita hanya bisa menyebutnya. Alhamdulillah bangsa kita sepertinya belum pernah mengalami tornado, topan, puting beliung. Itu ketika puting beliung saja sudah banyak orang yang ketakutan. Betapa sering misalnya di suatu video, misalnya bencana ketika puting beliung, itu hanya beberapa saat saja. Coba bayangkan kaum Ad itu dilanda sebuah angin yang terus menerus, nggak ada selesainya, nggak berhenti. Itu alangkah bagaimana menyedihkannya mereka. Wa fi Samud id qila lahum tamatta'u hatta hin. Dan ingatlah pada kaum Samud ketika Nabi Saleh alaihi salam mengingatkan kepada mereka tamatta'u hatta hin, yaitu bersenang-senanglah kamu sampai waktu yang telah ditentukan. Ini berbeda dengan kejadian tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Di ayat yang lain Nabi Saleh alaihissalam mengatakan bersenang-senanglah kalian dan kami beri waktu engkau 3 hari untuk bersenang-senang. Ini beda. Kalau yang diberi waktu 3 hari adalah setelah kaum Samud itu menyembelih ontanya Nabi Saleh alaihissalam. Tapi ini ketika Nabi Saleh itu didustakan oleh kaumnya, kaum Samud. Dan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Saleh ini sebuah mukjizat yang secara akal sehat itu tidak mungkin. Apalagi permintaannya kaum Samud itu di luar nalar. Tolong wahai Saleh, keluarkan onta yang sedang bunting, yang sebentar lagi akan beranak,
dari sebuah batu yang besar yang kering kerontang. Batu itu tidak ada kehidupan. Apalagi namanya batu tidak ada kehidupan, muncul di balik atau muncul dari batu tersebut itu sebuah hewan yang membawa kehidupan. Tidak mungkin, itu mustahil. Maka sejatinya kaum Samud ini ketika meminta kepada Nabi Saleh itu dengan ejekan, nantang, wahai Saleh, kalau kamu benar Nabi, tunjukkan mukjizat, sebuah mukjizat yang tidak masuk akal. Tujuannya apa? Untuk merendahkan Nabi Saleh. Akhirnya Nabi Saleh alaihissalam benar, atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Saleh. Apa yang terjadi? Apakah mereka beriman? Tidak beriman. Mereka tidak beriman, mereka malah bersekongkol bagaimana caranya bisa membunuh onta yang mereka idam-idamkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka. Allah Subhanahu wa taala memberi tenggang waktu kepada mereka 3 hari. Dan setelah 3 hari, Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka sebuah adab yang sangat pedih. Fa'atau an amri rabbihim fa'akhadathum as-sa'iqatu wa hum yanzurun. Lalu ternyata kaum Samud itu berlaku angkuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa'akhadnahum, maka Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka. Apa itu sa'iqah? Yaitu dengan petir. Petir yang sangat menggelegar. Sebuah petir yang bisa memecahkan gendang telinga manusia. Itu saking kencangnya, sedahsyat-dahsyatnya petir yang mungkin pernah ibu sekalian dengarkan. Itu tidak pernah bisa membuat seseorang itu tiba-tiba menjadi budak atau tuli. Belum pernah. Sepertinya sejauh yang saya ketahui, belum pernah ada petir yang membuat seseorang ketika mendengarnya langsung tuli. Tidak ada. Kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, itu Allah Subhanahu wa taala timpakan dengan sebuah petir. Bukan hanya membuat gendang telinga mereka itu tuli, tapi membuat gendang telinga mereka itu pecah dan keluar darah serta nanah. Wahum yanzurun. Dan ketika adab tersebut Allah timpakan kepada mereka, mereka dalam kondisi melihatnya. Ini adalah tambahan adab. Tambahan adab. Ketika seseorang misalnya melihat sebuah musibah di depan matanya, dia tertimpa musibah, kemudian dia juga melihat musibah tersebut, maka ini adab sebelum adab. Orang akan, kalaupun selamat misalnya, itu akan menjadi trauma. Betapa banyak orang misalnya ketika berkendara, tiba-tiba di hadapannya itu tiba-tiba lewat mobil, misalnya tangki Pertamina atau truk Fuso besar, 1 senti lagi kita ketabrak. Mungkin bisa jadi ketika itu kita langsung berhenti, dan mungkin sekian menit kita tidak bergerak. Karena apa? Karena saking kagetnya. Itu sebuah, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa kita, Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab kita. Hanya seperti itu. Maka bagaimana lagi ketika seseorang diadab dalam kondisi mata mereka melihat. Orang kalau diadabkan seringkali dalam kondisi mungkin tidak sadar atau apa. Mungkin ada orang pernah itu dulu video tersebar, ada orang lagi mabuk-mabukan, kemudian terjadi gempa. Itu orang mabuk itu tidak sadar, tiba-tiba mati. Nah kalau mati dalam kondisi sebelumnya tidak merasakan, tidak sadar, lebih enak dibanding seperti seseorang disiksa dalam kondisi melihatnya. Misalnya naudzubillah, dimutilasi dalam keadaan hidup-hidup. Itu siksaan seperti itu. Sakit. Orang zaman dulu konon katanya para pejuang itu disiksa oleh para penjajah Belanda. Itu dilukai tangannya, kemudian dimasukkan di air garam dalam kondisi sadar. Itu sebuah penyiksaan.
sudah disiksa, diadab, lihat sendiri penyiksaannya. Nah, begitu pedihnya. Maka begitu juga sebaliknya ketika seseorang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, padahal nikmat tersebut belum datang ke hadapannya, itu adalah tambahan nikmat bagi orang tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang al-abrar alal araiki yandurun. Orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga, mereka titipan-titipan mereka bisa merasakan nikmatnya. Begitu juga orang yang Allah masukkan, Allah wafatkan dan Allah kelak masukkan ke dalam surga. Ketika di alam barzah, di kuburan itu sudah bisa merasakan, walaupun belum masuk ke surga. Itu nikmat yang Allah segerakan. Begitu juga seperti tadi, mereka melihat sedang diadab, itu adalah tambahan adab bagi mereka. Famastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin. Dan mereka tidak mampu bangun, wa ma kanu muntasirin, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan adab, enggak ada yang bisa menolong mereka. Siapa yang menolong mereka? Orang yang senantiasa diandalkan. Di dunia mungkin ada orang-orang yang siap untuk menyapu kebersihan kita, membersihkan kesalahan kita, menutupi aib kita, membungkam media agar tidak membongkar aib kita, skandal yang pernah kita kerjakan, skandal yang pernah kita lakukan, sebuah pencucian uang yang pernah kita lakukan di sebuah negara. Mungkin ada orang-orang yang siap untuk menolong kita. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan diadab, ya diadab. Seperti kaumnya Nabi Lut, istrinya Nabi Lut alaihi salam itu ikut pergi bersama Nabi Lut. Akan tetapi apa yang terjadi? Batu tersebut musawwamatan inda rabbihim. Batu tersebut sudah ada tandanya. Batu ini untuk menghadap fulan, batu ini akan menghadap fulan. Batu tersebut akan mengejar kemanapun orang tersebut itu lari. Termasuk istrinya Nabi Lut alaihi salam itu ikut pergi ketika tahu bahwasanya Nabi Lut itu akan segera pergi bersama pengikutnya. Istrinya Nabi Lut ikut, tapi tetap terkena adab. Nggak ada yang bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita dari adab ya amal kita, kebaikan kita, amal soleh kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauma Nuhin min qabl innahum kanu qauman fasikin. Dan ingatlah kaum Nabi Nuh alaihi salam dari sebelum kalian. Karena umat-umat di sini tadi seperti kaum Tsamud, kemudian kaum Ad, kemudian Nabi Nuh alaihi salam, ini adalah kaum-kaum yang dekat dengan bangsa Quraisy, kafir Quraisy. Karena saya ingatkan sekali lagi, karena ini khitab atau orang yang diajak berbicara adalah orang kafir Quraisy. Kaum Tsamud itu tidak jauh dari mereka. Madain Soleh itu sampai sekarang masih ada. Kemudian juga dengan Ula dan lain sebagainya, bukti kehebatan kaum Ad, gunung yang bisa dipahat menjadi rumah, itu masih ada sampai sekarang. Itu menjadi pelajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum yang lebih hebat dibanding kalian sebelumnya. Mereka tinggi, bahkan ada yang mengatakan kaum Ad itu tingginya tinggi sekian belas meter. Kita tidak ada sekarang manusia yang setinggi itu. Kita paling tinggi itu orang lihat 2 meter udah, oh ini tinggi. Kaum Ad, kaumnya Nabi siapa nih? Kaum Ad itu mereka Allah Subhanahu wa taala takdirkan mereka tinggi, kuat, perkasa. Tapi bisa Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Begitu juga kaum Nabi Nuh alaihi salam yang mereka adalah kaum yang fasikin, mereka adalah orang yang melampaui batas. Dan telah lewat setiap zaman Nabi itu minimal digelari
dua. Kalau nggak sahir, majnun. Kalau bukan tukang sihir, ya orang gila. Yang menghadapi fitnah orang gila dan tukang sihir adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikatakan sebagai tukang sihir, dikatakan sebagai orang gila. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam, itu mengalami dua fitnah tersebut. Dan salah satu yang mengalami fitnah majnun itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Nuh, bahkan ketika itu kaumnya Nabi Nuh itu mengejek Nabi Nuh. Wahai Nuh, orang gila mana ketika musim panas buat kapal? Itu kejadiannya ketika musim panas, bukan ketika musim hujan. Musim hujan lumrah. Itu ketika musim panas yang telah mendera lama. Artinya apa? Sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menimpakan adab kepada mereka, muqaddimah, permulaan adab. Dan ketika Nabi Nuh tetap giat berdakwah, mengajak kepada kebaikan, malah ada loh kaumnya mengatakan, orang gila mana yang ketika musim panas membuat perahu? Sebuah kegilaan mana lagi? Malah mereka tambah untuk ingkar kepada Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusiun. Dan ingatlah langit, banainaha, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunnya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya, bi'aidin, dengan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa inna lamusiun, dan sesungguhnya langit tersebut akan lamusiun, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar Allah luaskan. Langit adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar yang bisa kita lihat. Langit itu paling besar. Kita tidak pernah tahu ujungnya langit itu mana, tiangnya langit itu mana, nggak ada. Kan sesuatu yang besar di atas harusnya ada tiang. Ini nggak pernah kita temukan. Tidak pernah ada satupun ilmuwan dari dulu sampai detik ini yang menemukan tiangnya langit. Tiang dunia nggak pernah ketemu. Langit mana? Dan para ilmuwan mengatakan, bintang yang kita lihat itu adalah bintang yang ada di langit pertama. Padahal kita semua tahu langit ada 7 lapis. Lantas kira-kira lapis kedua itu seluas apa? Jika lapis pertama saja itu kita tidak pernah menemukan batasnya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada orang kafir Quraisy. Kenapa Allah ingatkan dengan langit? Karena langit ini adalah makhluk ciptaan Allah paling besar yang bisa mereka lihat. Karena mereka mengatakan, ya Muhammad, kaifa yuhyil idhama wa huwa ramim. Mereka menantang, wahai Muhammad, bagaimana mungkin kamu berdakwah mengajak kepada kita untuk menyembah Allah, karena nanti kita akan mengalami hari kiamat, kita akan dimatikan, kemudian kita akan dibangkitkan. Mana mungkin? Kaifa yuhyil idham, bagaimana mungkin tulang yang telah hancur, telah berserakan menjadi debu, kemudian disusun kembali? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusiun. Coba kamu lihat itu, langit nggak pernah ketemu. Langit itu, menciptakan langit itu jauh lebih susah dibanding dibanding membangkitkan manusia lagi. Gampang manusia dibangkitkan, gampang, kecil gitu, tinggal. Manusia dibanding langit itu sekecil apa? Kecil sekali. Wa inna lamusiun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan meluaskan langit tersebut. Para ahli astronom dan para ahli perbintangan, mereka mengatakan bahwasannya alam semesta ini lambat laun mengalami perubahan. Hal ini dibuktikan ketika beberapa astronom naik misalnya ke bulan, menjelajahi bulan. Ketika penjelajahan pertama, mereka menemukan di posisi ini ada benda ini, tapi kok sekarang benda tersebut itu telah bergeser dan menjauh dari kita.
Dan ini Allah Subhanahu wa taala, ini dibuktikan. Sebelum para ilmuwan, jauh sebelum ilmuwan membuktikan tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, wa innal musiun, dan sesungguhnya langit itu akan kami luaskan. Lah wong yang langit yang sekarang saja kita tidak tahu ujungnya, apalagi wa innal musiun, kita malah tambah bingung. Sudah luas begini, diluasin lagi. Mau diluasin apanya gitu loh. Maka Masya Allah, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala agar mereka sadar, agar mereka cepat bertaubat. Dan orang kafir Quraisy adalah orang-orang yang paham tentang bahasa Arab, paham tentang sastra Arab. Dan orang kafir Quraisy adalah salah satu orang yang mana bahasa mereka ketika itu paling bagus, sastra mereka paling bagus. Dan Allah Subhanahu wa taala sengaja menurunkan Al-Qur'an karena Al-Quran ini berkaitan dengan sastra, sehingga mereka bisa mengetahui bahwasanya ini bukan sastra biasa, ini bukan ciptaan manusia, ini bukan khayalan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan. Dan mungkin ketika kita berbicara tentang mukjizat, mungkin ada sebagian di antara kita ini bertanya-tanya, kenapa kok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mukjizatnya berkaitan dengan pendengaran, bukan berkaitan dengan mata, sesuatu yang bisa dilihat. Nabi Musa tongkat berubah menjadi ular, kemudian Nabi Isa alaihissalam bisa mematikan orang yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Begitu juga dengan Nabi Sulaiman, Nabi Daud, itu bisa memerintahkan jin, kemudian bisa berbicara dengan hewan. Itu kan berkaitan dengan mata. Tapi kenapa Nabi Muhammad SAW itu berkaitan dengan pendengaran? Dan dikatakan bahwasanya mukjizat Al-Quran adalah sebesar-besar mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kenapa demikian? Ada yang tahu? Kalau yang tahu jawabannya ada hadiah. Karena Allah memberikan lewat suara, ditangkap oleh telinga, terus nanti ditulis oleh sahabatnya. Karena memang Rasulullah tidak bisa menulis buta huruf. Ada yang lebih, ada lagi alasan yang lebih masuk akal dibanding itu. Alasannya kenapa kok Nabi Muhammad itu mukjizatnya berupa sesuatu yang bisa didengar, bukan sesuatu yang dilihat. Karena sesuatu yang didengar itu lebih kekal, lebih lama. Dan setiap orang di zaman kapanpun, walaupun setelah Nabi Muhammad telah Allah wafatkan, tetap bisa merasakan mukjizat tersebut. Misalnya, suatu ketika kejadian tabrakan, misalnya di jalan, jalan mana? Jalan Slamet Riyadi. Terjadi tabrakan. Atau di suatu tahun terjadi sebuah fenomena yang dahsyat. Gempa bumi, semua hancur berantakan. Atau kemudian 20 tahun atau 10 tahun kemudian, misalnya salah satu saksi sejarah itu mengisahkan kembali kejadiannya. Dulu di jalan itu dulu dibom loh sama Jepang, sama Belanda, hancur berantakan. Oh iya ya, sangar ya. Orang yang mendengar menjawab seperti itu. Tapi ketika bertanya, buktinya mana? Loh itu aja sudah rapi, nggak ada bekas-bekasnya. Maka hal seperti ini bisa didustakan. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran ada sesuatu yang didengar. Sampai kapanpun ketika seseorang mendengar Al-Quran, itu akan mendapatkan mukjizat Al-Quran tersebut. Betapa banyak orang tidak paham bahasa Arab, nggak bisa bahasa Arab, baca Al-Quran, nangis. Mendengarkan bacaan Al-Quran, nangis. Betapa sering saya dapati, misalnya ketika membimbing umroh, ketika sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu ketika mendengar, baru jalan ke masjid, mendengar bacaan imam, nangis. Nangis. Kan Masya Allah gitu loh. Banyak orang seperti itu. Kenapa ibu nangis?
terharu, sulit untuk dijelaskan. Mungkin itu baru pertama kali ke sana. Oh ya, bisa. Tapi banyak juga orang yang sering ke sana nangis, tetap aja nangis. Dan Al-Quran itu seperti itu, mukjizat. Mukjizatnya itu sampai kapanpun akan bisa dirasakan oleh umat manapun. Walaupun setelah Rasulullah SAW berabad-abad Allah wafatkan, tetap bisa. Berbeda dengan mukjizat nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW. Wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun, dan bumi telah kami farashnaha, kami hamparkan, fa ni'mal mahidun. Ini adalah sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menghamparkan bumi. Sehingga dengan dihamparkannya bumi, kita bisa merasakan nikmat. Kita bisa tinggal di bumi ini dengan nyaman. Kita bisa bercocok tanam, menanam tumbuhan, buah-buahan, sayuran. Farasna fa ni'mal mahidun. Mahidun di sini maksudnya dihamparkan. Allah mudahkan. Orang mau nanam apa bisa. Apalagi negara kita Indonesia ini mendapat julukan Gemah Lipah Zinawi, yang katanya tanahnya itu batang aja dilempar itu jadi makanan. Nggak ada di negara lain itu. Ibu-ibu ngelempar batang di Arab Saudi, di Arab nggak tumbuh, kosong. Di Eropa juga belum tentu. Ustadz, itu di Jepang bagus itu pertaniannya, tapi itu tanah mereka nggak punya. Maka mereka bikin bikin lahan di atas, misalnya gedung-gedung, bikin lahan sendiri, buatan, bukan alami. Tanah kita alami. Lempar batang jadi makanan. Nah iya, tongkat dan batu kan, tongkat, batu jadi makanan, jadi emas, sesuatu yang bisa kita nikmati. Maka kita orang Indonesia itu kan harus hanya bersyukur. Kan luar biasa kita ini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Maka jangan sampai kita, khususnya umat Islam, bangsa Indonesia, kita tidak bersyukur. Begitu juga kaitannya dengan kemerdekaan bangsa kita ini, karena kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Indonesia merdeka itu karena berkat tentunya rahmat Allah. Maka presiden pertama Indonesia berkat rahmat Allah, bukan karena pejuang yang hebat. Nah, kalau pejuang yang hebat, kalau hitung-hitungan ya kita kalah gitu loh. Kalau bukan karena berkat rahmat Allah, tidak bisa kita merdeka. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun, dan segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala ciptakan zawjaini, berpasang-pasangan, agar kalian mau berpikir. Ada hitam, ada putih, ada jantan, ada betina, ada laki-laki, ada perempuan, ada pesek, ada mancung, ada malam, ada siang, ada apalagi hitam, putih. Semua itu berpasang-pasangan, ganjil, genap, semua berpasang-pasangan, kecuali satu yang tidak berpasang-pasangan. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau ada malaikat, ada setan. Kamu kenapa kok melakukan itu? Siapa yang meminta kamu? Setan apa malaikat? Bisikin kamu kan itu. Ada setan, ada malaikat. Dia nggak berpasang-pasangan di muka bumi, cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Ini agar la'allakum tadhakkarun, agar manusia itu mau berpikir. Semua berpasang-pasangan, dan ketika sesuatu berpasang-pasangan, ini menunjukkan bahwasanya itu lemah. Orang tersebut lemah. Kalau nggak ada pasangannya lemah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu adalah satu, esa. Tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka hendaklah engkau segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, inni lakum nadhirum mubin. Maka ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang misalnya melakukan kesalahan, punya masalah apapun, punya masalah ekonomi, ribut dengan pasangannya, anaknya bandel, anaknya susah diatur, kemudian masalah apapun, fafirru ilallah,
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kembali kepada Allah? Karena kepada Allah Subhanahu wa taala segala masalah itu bisa diselesaikan. Betapa banyak orang ketika memiliki masalah akhirnya mencari solusi. Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Nggak ketemu solusinya. Orang kembali kepada Allah, taubat, sembuh, masalahnya selesai. Maka ada sebuah sabda Nabi Muhammad SAW, tadawu mardakum bisadaqah. Obatilah orang yang sakit di antara kalian itu dengan sedekah. Maksudnya apa? Mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang sudah divonis, misalnya dia kanker stadium 4, tapi sampai sekarang masih hidup. Orang mau periksa, saya tak mau operasi, kanker stadium 4. Ketika di jalan ketemu ada pengemis, dibantu, ditolong. Sampai sana diperiksa, ibu nggak jadi operasi. Lah kenapa nggak operasi, dok? Kankernya sudah hilang. Banyak orang seperti itu. Bahkan saya pernah menemui orang seperti itu. Mertua, kakak sepupu saya, itu dulu haji. Dan itu ketika haji sudah divonis jantung stadium 4. Dokter mengatakan waktunya itu tinggal 2 bulan. 2 bulan itu 2 bulan sejak periksa. Nah, ketika dihitung dengan keberangkatan haji itu tinggal sekitar 1 pekan atau 2 pekan. Jadi hitungannya ya meninggal di ketika haji. Maka ketika itu sudah biarkan, kalau mati nggak masalah. Mati ya saya lagi haji, sudah ikhlaskan semua, sudah minta maaf ke semua keluarganya. Karena dia sudah yakin ini adalah terakhir saya. Sebelum berangkat itu sudah nangis-nangisan, sudah ini. Bahkan kakak sepupu saya itu setiap hari nelpon terus. Ayo Mus, tengok ibu mertuaku gimana, sudah makan apa belum, obatnya sudah diminum apa belum. Saya setiap hari ngecek ke hotelnya, setiap hari. Bahkan saya tanya, ibu sudah minum obat belum? Nah, beliau ngomong begini, saya sejak datang ke sini obat saya nggak pernah saya minum. Tapi jangan kamu bilang sama mbakmu. Gitu. Ya siap. Ya saya diam aja. Kecuali kalau nanti kejadian apa-apa, obatnya di sini. Ya siap bu. Ya saya karena seperti dia, ya saya lihat juga sehat-sehat aja, nggak masalah. Ya sudah. Yang penting kan tugas saya cuman memantau, menanyakan, selesai. Ya, alhamdulillah sampai sekarang beliau masih hidup, masih sehat. 7 tahun yang lalu, 7 atau 6 tahun yang lalu masih sehat. Baru semua itu sudah tangis-tangisan. Dan sampai akhirnya ketika saya pulang liburan musim panas, saya ketemu kakak sepupu saya. Mus, matur nuwun ya, ibu udah kamu jaga ketika di Madinah. Dalam hati saya jaga apaan, saya nggak ngapa-ngapain gitu. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi yang saya amati banyak ketika jamaah haji, jamaah umrah itu ketika ke sana itu mereka rajin sedekah. Ketemu tukang sapu, tukang pel, dikasih 1 real, 5 real. Dan jadi ada jamaah batik itu keberangkatan, saya lupa kapan. Itu sebelum umrah itu sudah divonis sama dokternya bahwasanya dia mandul, sedih, istrinya sedih, nangis. Gimana nggak sedih? Dokter sudah mengatakan demikian. Orang tua mana, perempuan mana yang tidak sedih ketika dokter mengatakan kamu sudah tidak bisa memiliki anak? Suaminya sedih. Akhirnya inisiatif suaminya karena agar istrinya ini tidak sedih, ya sudah, yuk kita umroh bareng. Umroh ke sana, nggak ngapa-ngapain, pulang hamil. Masya Allah. Ya bisa sedekah, bisa karena ya umrah itu kan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Banyak orang seperti itu. Maka fafirru ilallah, segala sesuatu itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni lakum minhu nadhirun mubin, sesungguhnya aku pemberi peringatan bagi kalian. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar, dan jangan engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni lakum minhu nadhirun mubin, sesungguhnya kami adalah pemberi peringatan. Maksudnya menjadikan tandingan kepada Allah, ya kalau ada orang misalnya
tadi sholat asar, tapi di sisi yang lain dia sujud kepada berhala, maka ini syirik. Atau misalnya orang ketika tanggal 9 Zulhijjah dia menyembelih 10 Zulhijjah dia menyembelih kambing atau menyembelih onta atau sapi, tapi di sisi yang lain dia menyembelih misalnya sapi untuk misalnya pohon, untuk makhluk halus, maka ini syirik. Karena apa? Wala taj'alu ma'allah, jangan engkau jadikan bersama Allah. Artinya dia menyembah Allah juga menyembah kepada selain Allah. Dia berdoa meminta kepada Allah tapi juga meminta kepada selain Allah. Dia berharap kepada Allah juga berharap kepada selain Allah. Ini syirik, ini musyrik. Bukan seperti anggapan namanya syirik itu kalau orang murtad keluar dari agama Islam syirik. Nah, itu juga syirik. Kadzalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah yang terjadi pada umat-umat sebelummu wahai Muhammad. Ini Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Nabi Muhammad karena sesungguhnya yang mengatakan, yang memfitnah para nabi gila itu bukan hanya kamu saja. Dulu umat-umat sebelummu, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Saleh, mereka dikatakan gila, mereka dikatakan sebagai tukang sihir. Atau saubihi balhum qaumut taghun. Apakah umat-umat tersebut itu saling berwasiat, saling nanti kalau ketemu orang seperti ini katakan gila, atau kalau katakan dia adalah penyihir. Balhum qaumut taghun. Enggak, bukan karena mereka saling berwasiat, karena memang sudah sunnatullah orang berdakwah mentauhidkan, mengajak kepada tauhid, ada orang yang mengatakan kamu gila, kamu tukang sihir. Jadi kalau hanya kita ini pernah dikatakan, misalnya kita pakai cadar, misalnya ada perempuan pakai cadar dikatakan ninja, laki-laki pakai, misalnya laki-laki punya jenggot dikatakan seperti kambing, laki-laki misalnya celananya cingkrang dikatakan kebanjiran, itu biasa. Kan masih hidup, masih waras. Nah ini Nabi Muhammad dikatakan gila, dikatakan penyihir. Yang mana hukumnya penyihir itu adalah darbuhu bis-saif. Syariat Islam sepakat kalau ada penyihir maka hukumannya harus dipancung. Fatawalla anhum fama anta bimalum. Maka biarkanlah engkau Muhammad, enggak usah diajak debat. Biarkan mereka mau menuduh kamu apapun itu. Fama anta bimalum. Kamu tuh bukan orang yang terhina. Sejarah akan membuktikan bahwasanya orang yang berdakwah di atas ajaran agama Islam yang benar senantiasa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ingatlah dan berilah peringatan, ingatlah dan salinglah kalian memberi peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Betapa banyak ketika kita membaca Al-Qur'an, sejadinya Al-Quran itu kisah-kisah yang berulang. Di ayat ini menjelaskan tentang adabnya kaum Nabi Saleh, adabnya kaum Nabi Nuh, adabnya kaum Nabi Lut. Di ayat yang lain juga demikian. Ini agar apa? Agar orang itu bisa mengambil pelajaran. Agar orang itu ingat, oh dulu ada umat lebih hebat dibanding kita. Allah hancurkan, Allah binasakan, tidak bersisa. Ada yang bersisa, ada yang tidak bersisa. Ada yang bersisa Allah jadikan sebagai peringatan. Agar kita ini sadar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dilarang untuk menyekutukan Allah, kita tidak boleh melakukan syirik sekecil apapun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Dan tidaklah aku menciptakan manusia tujuannya agar aku mendapatkan manfaat dari manusia tadi, dari apa yang aku ciptakan. Atau agar aku bisa memberi makan mereka. Nah, kita menyembah Allah, kita bermaksiat kepada Allah, sama saja. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan sedikit pun faedah dari ibadah yang kita kerjakan. Yang dapat faedah dari ibadah kita ya kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwar razzaq, adalah sang pemberi rizki, dzul quwwah, yang memiliki kekuatan, al-matin, yang kokoh. Sehebat apapun orang, bos kita yang kita
taati, sampai terkadang kita rela untuk meninggalkan sholat 5 waktu, sampai rela meninggalkan sholat tepat waktu, bos kita tetap akan mencari nafkah, butuh orang lain. Karena bos kita bukan yang memberi nafkah kita, bukan yang menggaji kita. Bos kita tetap akan tunduk kepada atasannya. Allah Subhanahu wa ta'ala di sini huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah satu-satunya zat yang memberi rezeki, dzul quwwah, memiliki kekuatan yang kokoh. Orang yang kita harapkan, orang yang kita bersandar kepada dia tetap berharap kepada orang lain. Maka oleh karena itu jangan kita sandarkan harapan kita kepada selain Allah. Berharap kepada manusia itu adalah sebuah kerugian. Bagaimana tidak? Bayangannya saja itu lari dari dirinya. Gimana kita mau bersandar kepada orang lain? Fa inna lil ladzina dzalamu danuban misla danubi ashabihim fala yasta'jilun. Maka sungguh untuk orang-orang yang dolim ada bagian adab seperti bagian teman-teman mereka. Misla danubi ashabihim fala yasta'jilun. Maka janganlah kalian meminta untuk disegerakan adab. Fawailul lil ladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Maka sungguh celaka orang-orang yang mengingkari, yang kufur, yang kafir terhadap hari kiamat, alladzi yu'adun, pada hari kiamat yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Alhamdulillah kita sudah selesai surat Ad-Dzariyat sampai ayat ke-60. Di sini monggo kalau ada pertanyaan. Monggo. Cuma nanya dulu lagi. Apa sih perbedaannya jazakumullah sama jazakumullah? Baik. Sebaiknya berarti Ustaz jazakumullah bukan jazakumullah. Apa perbedaan jazakumullah khairan dan jazakumullah khairan? Jika jazakumullah khairan ini domainnya adalah mudzakkar untuk laki-laki. Jamak kan? Jamak orang banyak untuk laki-laki. Walaupun jika seandainya saya ucapkan jazakumullah khairan itu juga boleh. Walaupun ini dhamir untuk laki-laki, tapi untuk perempuan juga boleh. Dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW itu menerima wahyu, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada kepada Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Padahal zammiluni itu adalah wahai kalian selimutilah aku. Maka itu boleh digunakan untuk perempuan juga. Nah, kenapa saya menggunakan jazakumullah khairan? Karena kunna ini dikhususkan untuk perempuan. Dan agar bisa bisa mengambil faedah juga. Bukan hanya ternyata ada selain itu, ternyata ada khusus untuk perempuan. Agar kita bisa bertambah faedahnya saja. Wallahu taala alam bishawab. Ada pertanyaan lain? Berarti itu campur ya. Campur. Kalau jazakumullah bisa buat laki-laki, bisa buat perempuan. Tapi kalau kadang orang teman berdua aja sesama perempuan kok seringnya jazakumullah tak apa. Iya, enggak apa-apa. Karena Khadijah tadi itu satu orang, tapi menggunakan domir jamak, domir banyak, majmu'. Enggak masalah. Tidak ada pertanyaan? Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.